apakah segalanya patut untuk ditinggalkan? Pada Markus 10 ayat 17-27, diceritakan bahwa ada seorang yang kaya raya yang ingin mengikut Yesus. Seorang pengikut yang tak dapat dilewatkan begitu saja, bukan? Ini ibaratnya seperti Bill Gates mau menjadi anggota organisasimu. Tentu kamu tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini, bukan? Dia bisa menjadi pendonor terbesar dan memajukan organisasimu. Kamu pasti akan membuat Bill Gates merasa senyaman mungkin di organisasimu agar dia tidak akan pernah pergi. Namun, memberikan kenyamanan justru adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus malah mengatakan pada pemuda yang kaya tersebut, "Pergilah, jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Inilah yang Tuhan Yesus katakan pada Markus 10 ayat 21. Tuhan Yesus bukannya membuat orang kaya itu jadi semakin tertarik mengikutnya, melainkan dia seperti mencoba untuk membuat orang itu tidak jadi mengikutnya. Nah, pada akhir cerita tersebut, orang kaya itu ternyata benar. Dia tidak jadi mengikut Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa alasannya adalah karena hartanya yang sangat banyak. Dan perkataan lain, Tuhan Yesus bertanya pada orang kaya tersebut, "Apakah diriku lebih berharga dibandingkan semua harta kekayaanmu?" Di mana orang tersebut memberikan jawaban tidak, melalui keputusan yang tidak jadi mengikut Tuhan Yesus. Melalui cerita ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak mencari pengikut-pengikut yang mau menjadikan dirinya hanya sebagai tambahan atas hidupnya, melainkan dia mencari pengikut-pengikut yang rela menukar segalanya bagi dirinya. Namun satu hal yang harus kita perhatikan, Tuhan Yesus bukan hanya memberitahukan harga dari mengikutnya kepada orang kaya ini, namun Tuhan Yesus juga mengatakan hadiah dari mengikutnya. Harga yang harus pemuda ini bayar adalah hartanya di bumi, sedangkan hadiah yang akan dia peroleh adalah harta di sorga. Begitu pula yang Tuhan Yesus ingin sampaikan pada setiap dari kita hari ini. Dia ingin kita untuk rela meninggalkan segalanya demi mengikutnya, tidak dengan sia-sia. Ketika kita rela meninggalkan segalanya untuknya, kita akan memperoleh harta di sorga yang jauh melebihi seluruh harta di bumi. Apakah harta di sorga yang Tuhan Yesus maksudkan? Jawabannya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Rasul Paulus mengatakan pada Filipi 3 ayat 7-8, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Kebenarannya, keuntungan utama dari mengikut Tuhan Yesus bukanlah berkat di dalam hal keuangan, kesembuhan, ataupun keamanan dalam hidup. Namun keuntungan utama dari mengikut Tuhan Yesus adalah hubungan dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Hubungan yang dapat membuahkan ketenangan di dalam menghadapi masalah, keberanian di dalam melakukan kebenaran, kekuatan di dalam mengalahkan dosa-dosa, semangat di dalam menghadapi kemunduran, hikmat di dalam mengambil keputusan, kasih di dalam membangun hubungan dengan sama, dan keselamatan di dalam kerajaan sorga. Setelah melihat kisah pada Markus 10 ayat 17-27, mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin hubungan dengan Tuhan Yesus merupakan sesuatu yang lebih baik dari kenikmatan yang kekayaan yang dunia ini dapat berikan? Jawabannya adalah karena hubungan dengan Tuhan Yesus tidak berfokus pada kenikmatan yang bersifat fana yang hanya berlangsung selama beberapa tahun di dunia ini, melainkan kenikmatan yang bersifat kekal yang akan kita miliki selama-lamanya. Hubungan dengan Tuhan Yesus itu sendiri dan kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini mungkin akan memberikan apa yang kita inginkan saat ini, tetapi ini tidak akan memberikan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh jiwa kita. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ini adalah apa yang dikatakan oleh Matius 16 ayat 25-26. Tentu harga mengikut Tuhan Yesus kedengarannya sangatlah mahal. Tapi menurut saya, harga dari tidak mengikut Tuhan Yesus terdengar jauh lebih mahal lagi. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Upah dari tidak mengikut Tuhan Yesus adalah maut, tetapi upah dari mengikut Tuhan Yesus adalah hidup kekal di dalam pengenalan akan dirinya. Jika Tuhan pencipta alam semesta sungguh telah menawarkan sebuah hubungan cinta kasih
dan keselamatan tidak mengikutnya, lalu bagaimana mungkin saya dapat mengatakan tidak? Saya akan mengikutnya kemanapun dan kapanpun dia memanggil. Saya akan meninggalkan segalanya demi mendapatkan dirinya. Saya berharap bahwa Anda sekalian juga memiliki perasaan yang sama. Seperti Matius 13 ayat 44 katakan, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Dan oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu.